Ya, alhamdulillah. Itu sebagai prolog dari materi yang akan saya sampaikan, bahwasannya apa yang akan disampaikan ini sangat mungkin untuk diwujudkan di dalam kehidupan, walaupun secara logika tidak mungkin dan sulit untuk diwujudkan. Tapi dengan izin Allah, insya Allah bisa. Kenapa demikian? Karena yang akan kita sampaikan adalah janji Allah. Yang akan kita sampaikan adalah petunjuk Allah. Yang akan kita sampaikan adalah kalam Allah, yang dari definisinya saja adalah kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mu'jiz, yang memiliki sifat mukjizat, yang melemahkan apa saja yang menjadi tandingannya. Hanya saja diperlukan kesabaran dan juga keyakinan. Jadi mungkin tidak secara langsung, karena kemudian ketika kita menghadapi apa saja sebagai rintangan dalam menyampaikan segala sesuatu, itu adalah bagian dari menguji kesabaran. Jadi setiap kita akan diuji kesabarannya untuk membuktikan kebenaran, keimanan dan keyakinannya. Maka tadi saya bacakan pertama adalah Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini jadi rukun inti dalam sholat. Bahkan sampai Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak dianggap sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Ini terutama dalam konteks sholat sendiri, untuk pribadi. Karena nanti sholat berjamaah itu tanggungan makmum itu ada pada imam. Jadi kalau kemudian ada orang baru masuk Islam, bacaan Al-Fatihahnya belum benar, maka saya selalu anjurkan untuk sholat berjamaah. Kenapa? Mengeliminir kekurangannya. Sebab dia masuk Islam seperti kertas putih, jangan sampai ternoda. Nah subhanallah, bahkan ada seorang mu'alaf ya, yang sejak ketemu saya 2010 itu selalu untuk sholat berjamaah. Ya, bahkan kemudian ketika dia dalam perjalanan sedang meeting, maka sopir akan memberikan info tentang waktu sholat 10 menit sebelum adzan. Ya, lagi meeting, nanti dia akan ngasih kode. Kemudian lagi di perjalanan 10 menit sebelum adzan dia sudah belok. Bahkan ketika sedang off road, ya 4x4, ya, atau mungkin yang adventure gitu, subhanallah ya, dia dengan timnya akan berhenti duluan sebelum waktu adzan atau ketika adzan, sehingga teman-temannya kaget, karena kan dia bukan orang Indonesia, dia orang Cina atau keturunan Cina ya. Tapi begitu melihat bagaimana semangatnya dalam ibadah, membuat teman-temannya terkaget-kaget. Ini sebagai contoh. Sehingga kemudian sholat ini menjadi sangat penting sekali untuk kita fahami dengan rukun-rukunnya. Kenapa? Karena sholat ini di dunia adalah perubah perilaku dan akhlak tercepat. Tapi ternyata untuk masuk ke dalam sholat ada mukaddimah namanya utlu. Di Al-Ankabut 45 Allah perintahkan utlu, tilawahkan. Apa arti dari tilawah? Membaca bacaan yang difahami makna dan tujuannya. Artinya kalau kita tidak faham dengan bacaan dan sifatnya kosong, maka tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya sekedar hafalan. Maka kemudian panduannya adalah tilawahkan Al-Quran, baca apa yang Anda baca itu makna dan tujuannya. Kenapa? Dengan memahami makna, Anda akan bisa menghadirkan di dalam diri. Dengan memahami tujuannya, Anda akan punya standarisasi. Apakah yang Anda lakukan sudah sesuai dengan SOP dan targetnya atau belum? Sebab sholat itu adalah dalam rangka untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau sampai kemudian ada orang sholat tidak mengalami perubahan dari perilaku buruknya, maka kemudian harus ada yang dievaluasi. Nah ternyata yang dievaluasi adalah sholat. Nah ternyata sholat tidak langsung ujuk-ujuk sholat, ada aplikasi sebelumnya, yaitu toharoh. Ya, kesucian jasad dari hadas kecil, hadas besar, kesucian pakaian, bahkan termasuk kesucian makanan. Karena satu suap makanan yang dikonsumsi tidak halal, satu teguk minuman yang dikonsumsi tidak halal, ternyata memberikan dampak 40 hari ibadahnya nggak diterima. Nah kalau terus menerus tidak halal, walaupun sholat dilakukan sah secara fikih, tapi tujuannya tidak akan pernah bisa didapatkan.
Nah inilah yang kemudian harus menjadi renungan kita semuanya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai memperbaiki semuanya. Dan itu mau kapan lagi? Ya, ketika orang tua tidak mau berubah, maka sulit untuk merubah anak. Ya, sulit untuk mengajak berubah keluarga. Dan ketika ini dimulai dari orang tua, dan orang tua saya anggap sebagai hulu, maka hilir itu akan menerima hasil. Kalau dari hulunya kotoran, maka sampai hilirnya juga kotoran. Bahkan dari hulunya itu bisa air jernih, sampai hilirnya bisa jadi kotoran. Kenapa? Terkontaminasi di perjalanan. Nah, sedangkan orang tua punya kewajiban untuk menjaga bagaimana kondisi keluarga sampai hilirnya itu adalah jernih dan bersih. Nah, upaya inilah yang harus dimiliki oleh setiap kepala keluarga atau orang tua dalam menjaga keselamatan, bahkan keutuhan rumah tangganya hingga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita, maka pertama adalah luangkan waktu untuk tilawah, kemudian perbaiki sholat, kemudian evaluasi dampak dari sholat. Apakah sudah sesuai SOP yang Allah berikan atau belum? Kalau belum, terus perbaiki. Dan ini tidak bisa sendiri, harus ada pembimbing, harus ada guru. Sebab belajar dengan guru sebentar itu bisa melampaui belajar sendiri setahun tanpa guru. Ya. Karena apa? Karena agama ini adalah display keteladanan. Begitu dipahamkan, kemudian diamalkan, maka akan terjadi perubahan. Satu saat ada sahabat yang masuk ke dalam masjid, kemudian sholat, Rasulullah lihat. Begitu sahabat selesai, disampaikan Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli," sholat, kamu belum sholat. Sahabat sholat lagi, "Sholli fa innaka," ternyata Pak, sholatnya masih salah, disuruh sholat. Masih kedua salah, ketiga disuruh sholat lagi. Nah, ketiga kali sholatnya salah, itu nggak disalahkan Nabi. Nabi tahu sholatnya salah, yang dilakukan adalah dituntun cara sholat yang benar. Sehingga ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka dalam menyampaikan kebenaran penuh dengan kelembutan. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah bosan dalam menyampaikan kebaikan, terutama kepada keluarga. Kenapa? Ketika kita bosan menyampaikan kepada mereka kebenaran, itu setan 24 jam nunggu mereka untuk disesatkan. Bagaimana ada orang tua dan keluarga yang berupaya untuk membenahi anggota keluarganya hanya dengan kata-kata, tanpa ada tuntunan dan panduan, kemudian dia bosan, setelah itu ternyata apa? Ada setan yang menunggu untuk menyesatkan. Sehingga subhanallah, disinilah ya kemudian kita harus belajar Al-Fatihah, belajar sholat. Bagi yang belum bisa, bagi yang sudah bisa, menuntun keluarga. Bahkan sampai Pak Yusuf bawa temannya, Pak, dosen S3 manajemen. Ketika sampai di rumah, saya dengerin Al-Fatihah, kemudian begitu baca Al-Fatihah, hampir bacaannya semuanya bermasalah. Kemudian saya tanya, "Pak, kapan terakhir Anda didengar bacaan Al-Fatihahnya?" Dia nggak tahu bilang SMP atau kapan gitu kan, sedangkan sudah S3 Pak, gitu kan. Nah sekarang kan pertanyaannya, berarti bagaimana Bapak mendengar bacaan istri Bapak? Karena standar benarnya itu nggak tahu. Bagaimana Bapak mendengar anak Bapak, mantu Bapak? Sampai dia subhanallah, "Ya Ustadz, terima kasih Ustadz," sampai semangat sekali untuk belajar. Gitu. Nah ini menuntun yang seperti ini tidak sama Pak, menuntun anak-anak. Ya, menuntun yang seperti ini harus dengan berbagai macam trik untuk menjaga stamina, termasuk beliau tadi. Beliau ini Pak 8 bulan yang lalu baca Quran nggak bisa. Saya suruh sebagai uji coba baca Al-Ghasyiyah, nggak tahu. Idza Zulzilat nggak tahu. Al-Kafirun nggak tahu. Terakhir nanya, "Kenapa nggak kulhu Ustaz?" Saya bilang, "Enggak lah, kan kulhu dibaca setiap sholat, bahkan ngelindur juga hafal," gitu kan. Akhirnya apa? Suruh baca nggak bisa, habis itu saya talqin, saya baca diikuti, saya baca diikuti. Nah subhanallah, sekarang sekali duduk bisa 1 juz Pak. Tadi duduk 1 juz, sebelum maghrib setengah juz, habis maghrib setengah juz. Tadi sebelum maghrib disimak oleh anak saya, habis maghrib disimak oleh saya tadi, sampai pas adzan isya tadi. Jadi sekali duduk dia bisa 1 juz. Apa dampaknya? Mengajak keluarganya Pak.
ya, keluarganya nggak sholat, dan dia anak terkecil, 61 anak terkecil, bisa dibayangkan anak yang pertama mungkin usianya hampir 80-an. Nah, bagaimana dengan karakter yang sulit untuk dirubah, emosi, pemarah dan seterusnya? Ternyata subhanallah bisa. Kenapa? Dituntun, ya. Saya bilang adakan pertemuan untuk keluarga Anda pekan ini, dikumpulkan. Gimana caranya Ustadz? Caranya adalah dari pagi ke waktu zuhur. Jadi target closingnya sholat zuhur berjamaah. Karena yang harus kita perhatikan pertama adalah waktu sholat, dan mereka ikut sholat. Ternyata pas sholat, Pak, ada yang nggak hilang. Ustadz, ini nggak ikut gini. Nggak usah ngomongin kejelekan, nggak usah buruk sangka, karena kita mau melakukan perbaikan. Jadi yang selalu dibicarakan adalah tentang kebaikan. Kemudian apa? Adakan pertemuan 3 bulan berikutnya, dari zuhur ke asar. Jadi acaranya dimulai dengan sholat zuhur, kemudian baru makan-makan dan seterusnya, tausiah. Setelah itu baru sholat asar, selesai. Jadi sudah dapat 2 sholat. Kemudian acara ketiga dari asar ke isya, Pak. Jadi dapat 3 sholat tuh, asar, maghrib, isya. Ini yang tadinya nggak ada, udah mulai ada, Pak. Kemudian yang keempat dari isya, dari maghrib, isya sampai subuh. Targetnya adalah bisa dapat sholat maghrib, isya, tahajud, subuh, dan sholat duha, isyraq, ya, duha awal. Dan sejak saat itu, Pak, diajak tahajud dimanapun itu mereka ikut. Jadi kalau begitu di rumah selesai, sekarang outing, kita adakan di Bogor, di mana kita cari tempat, ikut semua, Pak. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah perubahan perilaku dan karakternya. Dan itu berubah, dan di usia 70 lebih tadi, 75, 79, nggak membayangkan istrinya akan sempat merasakan kelembutan pasangan dan tanggung jawab pasangan yang selama ini komunikasi saja tidak nyambung. Dan Quran memberikan panduan dalam waktu yang tidak lama, yang diantara fungsi utama Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Petunjuk artinya apa? Menuntun hati, perkataan dan perbuatan, sehingga kita menjadi orang yang baik sangka, baik kata, baik tata krama. Sebagai penyembuh, problematika apapun akan dipandu untuk menuntaskan. Apakah perilaku, apakah karakter, apakah prasangka, apakah urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan kegersangan yang terjadi. Karena Mekah itu ekstra gersang. Karena batu, Pak, bukan padang pasir tapi padang batu. Batunya batu-batu solid, yang kalau dia ada di gunung miring mungkin 100 tahun nggak akan jatuh. Tapi ternyata dengan izin Allah, dari zero potensi ekonomi, dengan keberkahan Quran, segalanya ada sampai hari ini. Madinah juga demikian, dari perseteruan berkepanjangan lebih dari 120 tahun antara Aus dan Khazraj bisa disatukan. Sehingga kemudian kalau kita aplikasikan dalam problematika keluarga, apakah keributan antara orang tua dengan anak atau saudara dengan saudara, apakah bisa diselesaikan? Bisa diselesaikan dengan izin Allah selama mau. Dan itu sudah saya aplikasikan di kasus-kasus keluarga yang sifatnya 3 generasi, dari nenek, anak ke cucu. Kemudian juga pada tingkat perusahaan yang itu mengalami berbagai macam permasalahan. Sehingga subhanallah, dengan izin Allah itu bisa dirasakan. Nah, itu berawal semuanya dari tilawah keberbaikan sholat. Nah, maka kemudian apa? Ini harus menjadi concern kita. Jadi jangan sampai hanya sholat ini menjadi perilaku formalitas kehidupan, tapi harus betul-betul menjadi bekal apa? Spiritual kehidupan kita. Harus ketika kita menghadapi problematika apapun, solusi pertama adalah minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara jalan sabar dan sholat. Ya, kenapa? Karena dengan sholat ini Allah akan menghadirkan berbagai macam solusi yang sangat luar biasa, dan sudah pasti benarnya karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan hiburanku ada dalam salat. Subhanallah, dijadikan hiburanku ada dalam salat. Sehingga ketika Rasul menghadapi problematika apapun, maka dia langsung apa? Mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna biha, tenangkan kami, istirahatkan kami dengan suara adzanmu, sehingga kemudian kami berwudu, dan kemudian apa? Kami sholat, kami munajat, terkoneksi dengan Allah, tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Nah, subhanallah,
Nah, di luar sholat kita bisa terkoneksi dengan cara apa? Maka ada adab-adab yang sangat istimewa, ada adab-adab yang sangat luar biasa dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dan adab ini akan menentukan capaian kita di dalam Al-Quran. Jadi adab ini sangat penting sekali untuk para ahli Quran, sampai para ulama menulis buku tentang adab, termasuk At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bukan sekedar apa? Membaca, bukan sekedar apa? Paham, bukan sekedar bisa menjelaskan, tetapi bagaimana dirinya adalah aplikator Al-Quran. Ini mengenai Al-Fatihah, sehingga kemudian Al-Fatihah sendiri ini sebagai syifa. Syifa itu ya, ketika kita membaca, minta kepada Allah, maka bisa jadi kita akan merasakan keajaiban Al-Fatihah ya, atau Al-Quran secara umum. Jadi kalau bapak-bapak yang baru kenal dengan saya kan punya 12 anak. Nah, 12 anak ini Pak, istri saya selama melahirkan belum pernah minum obat sampai hari ini. Ya, jadi ketika sudah mulai terasa ya, dari kehamilan sampai kontraksi, yang dilakukan adalah berzikir atau membaca Al-Quran. Nah, dengan izin Allah, jarak dari kontraksi ke kelahiran itu rata-rata 30 sampai 20 menit. Itu sampai ke melahirkan. Dan begitu mudahnya gitu lah. Bahkan yang tadinya dibilang kata dokter sungsang dan seterusnya, ya nggak ada masalah, itu kan informasi dari medis. Tapi kami juga punya informasi dari Allah Pak, tentang kelahiran. Apa informasinya? Tsummas sabila yassarah. Itu di surat Abasa. Kemudian jalannya kami mudahkan. Jadi kalau medis menyampaikan dengan beritanya, Allah juga menyampaikan dengan informasinya, maka kami tidak menyalahkan medis, tapi kami sangat percaya kepada informasi dari Allah. Dan ternyata ketika informasi itu kami sampaikan kepada teman-teman yang mengalami kasus yang sama, ternyata mereka percaya, mereka merasakan yang sama Pak. Nah, ini contohnya Ustadz Dikin, anak keduanya sesar. Nah, ketika mau melahirkan normal yang ketiga, hampir tidak ada dokter yang berani nanganin. Semuanya mengatakan nggak bisa. Nah, kemudian karena bilang nggak bisa, berarti coba kita tangani. Kemudian kita minta seorang bidan untuk bagian observasinya, dan dengan izin Allah anak ketiga normal, keempat normal. Tapi ini baru 2 kali, 1 sekali sesar, setelahnya 2 kali normal. Nah, teman saya yang satu lagi, saya lagi itikaf di masjid seperti ini, tiba-tiba datang, Ustadz saya sudah 3 kali melahirkan sesar, kata dokter harus disterilkan, mungkin nggak saya melahirkan dengan normal? Itu kan pertanyaan. Saya bilang, kalau dokter tadi menyampaikan untuk disterilkan, itu sudah sangat sesuai dengan info medis ya, artinya sangat sesuai dengan info yang ada di medis. Tapi kalau Anda ingin normal, itu juga mungkin. Kenapa? Karena semuanya yang menentukan adalah Allah. Maka Anda harus lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang. Caranya gimana? Baca Quran yang sebagai mukjizat, Anda dapat keajaiban. Yang kedua adalah bersedekah, sedekah menolak bala. Yang ketiga, Anda mendoakan orang lain kebaikan, maka Anda didoakan malaikat. Subhanallah Pak, anak keempat normal, kelima normal, keenam normal, ketujuh normal, 4, 5, 8, 9, 10 keguguran, ke-11 normal. Jadi sama-sama dengan saya 11, tapi yang 8, 9, 10 keguguran. Nah, ini kalau pakai logika sudah nggak mungkin Pak. Maka kita orang beriman ini, kalau diajak ngapa-ngapain jangan banyak mikir Pak, selama kebaikan. Terus kalau ada masalah juga jangan banyak mikir. Kalau bisa zikir dulu baru mikir, karena perintah di Quran kepada orang yang beriman adalah banyak zikir, bukan banyak mikir gitu. Kapan mikirnya? Kalau mikir Anda itu membuat Anda sehat, karena banyak orang yang mikir kemudian betul nggak Pak? Ya kan? Kalau Anda mikir kemudian sehat, no problem. Ini banyak orang mikir kemudian stres. Ketika dia stres, orang tuanya juga ikut. Nah, kalau sekarang sekeluarga stres, kira-kira tetangga? Nah, kalau semua satu warga stres semua, RT-nya gimana Pak? Loh, sekarang berapa banyak orang tua yang sakit karena ngurusin rumah tangga anaknya, ada nggak Pak? Nah, bukan ada, tapi banyak kata orang tua ya, atau yang dituakan. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian apa? Sering saya sampaikan, ternyata pengalaman hidup orang tua dalam pernikahan itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus rumah tangga anaknya.
pengalaman orang tua menikah Pak selama puluhan tahun dan kemudian punya anak yang punya masalah dalam rumah tangga, pengalaman orang tua tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga anaknya. Dan itu banyak sekali. Bahkan suatu saat saya kedatangan tamu, seorang ibu yang sudah dipisah oleh suaminya. Nah kemudian apa? Mungkin ada tuntutan apa saya nggak tahu, tapi masih masa iddah. Kemudian orang itu datang ke tempat saya, dibawa temannya, yuk kita ke Ustadz Anwar. Saya nggak pernah kenal dia. Kemudian bertanya, Ustadz saya punya suami gini. Saya bilang, Bu, ibu bercerita tentang suami ibu, tapi dia nggak ada. Saya nggak bisa tahu cerita ibu itu salah atau benar. Jadi dalam kasus keluarga saya pasti minta berdua datang. Sekarang kalau ibu mau bawa suami ibu ke sini, saya akan bantu menyelesaikan. Suaminya pengusaha, punya kajian yang ustadznya itu ustadz terkenal, gitu kan. Akhirnya apa? Tapi karena keinginan istri tetap datang ke rumah saya. Akhirnya datang, begitu masuk ke rumah, Ustadz, maaf Ustadz, ani nggak kenal antum. Jadi datang itu saya nggak kenal ustadz gitu kan, yang kenal itu istri gitu kan, sedangkan saya nggak kenal istrinya Pak. Gitu. Akhirnya apa? Ya karena dia sudah kajian dengan ustadz besar kan, gitu. Jadi merasa nggak kenal dengan saya bilang, Pak, Bapak itu punya masalah kecil, ya. Bapak itu istri Bapak datang ke sini membawa masalah. Saya itu ingin dia dibantu, tapi saya mau bantu gimana kan saya dengarnya dari sepihak. Ini bicara tentang orang lain yaitu Bapak. Saya nggak tahu, kalau ada Bapak kan enak. Kan lebih baik Bapak kenal ustadz kecil, masalah besar selesai, daripada kenal ustadz besar, masalah kecil nggak selesai. Itu lemes itu Bapak itu langsung kan. Akhirnya saya bilang, istri Bapak cerita Bapak gini, coba ceritakan. Wah ternyata, akhirnya apa? Bener nggak? Nah sekarang ada Bapak ya, langsung ribut itu Pak, gitu kan. Karena apa? Suami saya saat ini gini, terus istri Bapak gimana? Istri saya kayak kenal pot Ustadz, rot gitu kan. Nah, berantem ini Pak ceritanya. Saya bilang, sekarang mau saya selesaikan atau tidak? Mau, kalau mau gimana caranya? Saya pengen suami saya begini, saya pengen, mau nggak? Mau janjian, selesai pulang Pak. Subhanallah Pak, itu sudah rujuk. Nah di mobil yang nganternya WA, Ustadz saya di mobil ke obat nyamuk, mereka pada asik berduaan gitu. Nah, itu kejadian sampai itu usia sudah di atas 55 Pak. Subhanallah, 3-4 bulan berikutnya anaknya mengalami kasus yang sama dan kontak saya. Nah, orang tua sedang bermasalah, anak sedang. Dan hari-hari ini Pak, saya banyak menangani kasus apa ya? Kasus asmara di usia 70 Pak. Anak-anak harus tahu ya, kalau untuk orang tua ceritanya harus asmara biar bangun. Kalau enggak tidur semua, anak-anak denger aja. Ya. Jadi saya bisa kedatangan orang tua dan anak itu masalahnya asmara semua, enggak tuntas semua. Bagaimana seorang wanita dekat dengan laki-laki, ini usianya di atas 60 semua Pak ya, dekat untuk penjajakan supaya jadi pasangan selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun tuh laki-laki minta apapun difasilitasi oleh perempuan Pak, untuk bangunin rumah anak dan setelah anaknya jadi rumahnya bagus Pak, itu laki-laki ini sama orang lain Pak. Sakitnya di mana Pak? Ya enggak lah di sana lah Pak, kok di sini? Kan Bapak nggak kenal. Wah terlalu menjiwai Pak Mizan. Sampai seperti itu, dan cerita itu di depan anaknya yang sedang bermasalah dengan asmara. Subhanallah. Nah ini terjadi Pak yang seperti itu. Kalau Bapak mendengar kisah asmara 70 tahun laki-laki, 40 tahun perempuan biasa kan? Ini 70 tahun perempuan, 40 laki-laki Pak. Nangis Pak perempuannya di depan saya. Ustadz saya cinta banget sama dia.
Coba. Kira-kira ini normal atau tidak, Pak? Laki-laki bilang nggak normal. Gitu. 70 perempuan, 40 laki-laki. Ya. Semua pandangan keluarganya mengatakan tidak normal. Bahkan kemudian keluarga besarnya Pak mendatangi saya, keluarga besarnya. Ustadz tolong dimediasi. Kalau menurut saya sih tidak normal, tapi kalau mau dinormalkan, datangkan laki-lakinya ke rumah saya. Itu laki-lakinya nggak pernah mau datang, Pak. Minimal kan saya bacain Al-Baqarah, Pak. Minimal ya gitu kan. Artinya ketika dibaca Al-Baqarah normal atau loncat-loncat gitu kan. Pasti kan. Nah, subhanallah. Nah, kemudian usia 70 itu perempuan, kalau kira-kira kere, siapa yang deketin, Pak? Kalau kaya masih banyak, minimal dapat. Jawabannya itu loh Pak, nggak pakai loading, Pak. Lancar itu. Nah, ini penting untuk kita semua sebagai para orang tua. Karena kemudian hari-hari ini juga saya menangani kasus-kasus perceraian di usia 60-70, Pak. Kan pertanyaan yang dicari apa? Nah, yang harus Bapak sekalian pahami, setan mengganggu rumah tangga itu sangat luar biasa. Setan itu berupaya untuk memisahkan antara suami dengan istri. Yang begitu dahsyat, yang targetnya split psikologis untuk anak turunannya, Pak. Karena ternyata begitu anak dibimbing setelah perceraian orang tua, yang kemudian telat dalam bimbingan, itu mengembalikan kepercayaan anak tidak mudah. Dan bahkan membuat sampai anak trauma untuk berumah tangga. Nah, ketika orang tua laki-laki tidak menjadi teladan baik sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, kemudian menjadi teladan, kemudian peduli, maka anak laki-lakinya ketika tidak merekam itu sangat mungkin untuk merusak mental. Sama dengan seorang ibu yang tidak menjadi display dalam rumah tangga. Sampai ada anak di sekolah Islam, kuliah di perguruan tinggi Islam, itu sampai membuat statement, saya tidak akan mau menikah. Kenapa? Saya ngelihat mamah tidak pernah bahagia. Itu statement. Sehingga kalau kemudian mamahnya tidak bahagia, papahnya tidak bahagia, pengen ngelihat kebahagiaan ada pada cucunya, maka tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Anaknya saja sudah trauma dengan pernikahan orang tua. Nah, ternyata penyakit-penyakit serumit ini bisa diselesaikan oleh Al-Quran. Dan saya menangani kasus-kasus seperti itu. Dengan izin Allah bisa, selama mau. Selama mau. Dan selama yakin. Maka ayat yang saya bacakan tadi tentang yang pertama, orang beriman itu di ayat 73, ketika diberikan peringatan tentang agama, dia bahagia, Pak. Walaupun belum sepenuhnya menerima, tapi dia bahagia, meresapi dan peduli, tidak mengabaikan, tidak pura-pura tuli dan bisu. Apa dampaknya? Dia bersyukur, ada yang mengingatkan, bertambah kesabaran ketika dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, subhanallah. Kemudian apa? Ya tadi, rumah tangga beliau berdua tadi Pak, panjang. Ya, panjang sekali. Yang satu anak dubes, ya kan, yang satu anak tentara, gitu kan. Kemudian mereka pergaulannya internasional, lamanya di Amerika, di Kanada. Dan kemudian apa? Selama 5 tahun dituntun, dari 2020 sampai 2025, itu hafal 5 juz. Sekarang pergi kemana saja targetnya menyelamatkan teman, ke Itali, ke Perancis, ke Australia, ke Amerika, untuk menuntun teman-temannya yang dulu pernah sama jahiliyah. Nggak mau dia abaikan begitu saja, karena dia pernah merasakan kondisi yang sama. Ya kan? Kalau mungkin hari ini Bapak sampai di sini kan di antara sebabnya adalah selain pertolongan Allah, mungkin juga Pak Yusuf kan yang membawa Bapak ke sini kan. Ya, karena Pak Yusuf termasuk sering jalan tadi tahajud keliling itu deh, sama dengan hampir kayak Pak Rudi. Ya, ke Malaysia pernah bareng, ke Batam pernah bareng, ke Palembang pernah bareng, ke Turki pernah bareng, kemana lagi Pak kita? Keliling dengan Pak Yusuf ini. Seperti itu. Subhanallah.
Targetnya cuma satu, bagaimana menatakan tadi. Untuk menjelaskan tentang keyakinan pakai kata itu susah, Pak. Yang paling mudah ajak jalan. Yang paling mudah ada, kenapa? Kayak beliau. Misalnya Pak, ke rumah sekarang kita jalan-jalan jam 10 malam Pak. Tapi beliau datang ke rumah. Saya bilang jangan bawa sopir. Sopirnya tadi saya jangan bawa, kita aja gitu. Saya sedang melatih beliau berdua dengan pasangan di kendaraan, Pak. Tanpa ada orang ketiga yang di situ bisa mengungkapkan apa saja. Sampai dengan izin Allah tidurnya kurang. Dari biasa mungkin jam 8, jam 9, paling nggak sekarang jam 10, 11 untuk baca Quran. Mungkin jam 3 sudah bangun untuk tahajud. Yang ketika saat jalan dia jarang tidur, Pak. Dan dia merasakan ternyata keyakinan itu bisa ditumbuhkan dalam perjalanan. Nggak bisa kemudian Bapak mendengar ilmu di kelas, ceramah di satu pengajian, kemudian bisa dibawa dalam aplikasi utuh, nggak bisa. Kenapa? Karena agama ini perlu display. Di perusahaan saja, orang untuk mengenal culture di satu company, di satu perusahaan, itu aja dikasih waktu perkenalannya sampai 3-6 bulan masa training. Kalau cocok dilanjutkan, kalau nggak cocok apa? Dilepas. Walaupun sudah kerja bertahun-tahun, itu aja masih ada upgrading. Itu yang targetnya cuma profit saja, Pak. Ini kan target kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi nggak bisa orang tua enak ibadah sendiri, ngaji sendiri, nggak peduli kepada orang-orang di sekitarnya, itu nggak, apalagi anak dan istri. Dan ternyata untuk nuntun anak dan istri, Pak, tidak mudah. Karena bisa jadi ada pasangan yang sudah berburuk sangka kepada pasangannya, ada orang tua yang sudah berburuk sangka kepada anak. Paling juga nggak bisa dikasih tahu, paling nggak mungkin dituntun. Akhirnya apa? Sudah nggak mau. Di situ udah masang gap, yang setan juga ikut andil memperkuat gap tersebut. Maka ketika kita akan menuntun orang, apapun kesalahannya abaikan, kemudian maafkan, kemudian apa? Minta kepada Allah petunjuk dan penyembuh. Sehingga itu harus kita lakukan. Kemudian ayat 74, ketika kita berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina, ya Allah, dan orang-orang yang mengatakan ya Allah, berdoa, hablana, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan anak keturunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Ini kan permintaan yang bukan sederhana. Minta kepada Allah pemimpinnya orang bertakwa. Nah, dalam kelas keluarga kan berarti pasangannya sudah bertakwa, anaknya bertakwa, mantunya bertakwa, cucunya bertakwa, dan dia pimpinannya. Sedangkan di antara indikasi ketakwaan itu, pertama, yang kalau memberi selalu istimewa, tidak pernah sisa, kemudian selalu mampu menahan emosi, dan yang ketiga, memaafkan semua orang yang pernah menyakiti pribadinya tanpa syarat. Nah, ternyata itu juga tidak mudah, Pak, karena ada orang itu yang masih bisa mengabsen keburukan masa lalu, Pak. Jadi keburukan masa lalu tidak bisa diabsen, ya, itu nggak hilang-hilang. Subhanallah. Makanya kenapa kita di 10 akhir Ramadan, dari malam 21 sampai malam takbiran, dianjurkan untuk itikaf. Ini dalam rangka untuk mengejar malam Lailatul. Apa dampak atau manfaatnya? Kita mendapatkan kebaikan nilainya yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun, dan dosa-dosanya dilebur oleh Allah seperti orang yang nggak berdosa. Nah, ternyata orang-orang yang dihapus oleh Allah dosanya, dilebur sampai nggak kelihatan bekasnya, itu tidak akan pernah menyimpan dendam di dalam hatinya. Apalagi kepada orang tua, apalagi kepada pasangan, apalagi kepada anak, mantu, cucu, kepada saudara. Sehingga kemudian dia punya keyakinan, apapun yang terjadi dan kesalahan pada orang tua, saya anggap tidak salah. Sehingga kemudian hubungan akan baik. Ke saudara juga demikian. Tapi kalau tidak, subhanallah, mungkin berdakwah kepada saudara, baru ikut kajian dan pengajian, mengajak, nggak mau, ditolak, kemudian dia kesel kepada yang menolak. Padahal itu saudaranya menolak dengan baik, tapi dia keselnya baik atau tidak, Pak? Rata-rata orang kesel itu baik atau enggak, Pak? Padahal nolaknya itu dengan cara yang, coba misalnya Bapak ngajak keluarga, yuk ikut pengajian, enggak, lagi sakit perut, besoknya enggak ada acara, enggak, jadi alasannya terus. Nah, dia saja menolak kebaikan, Pak, dengan variasi alasan.
Tapi anehnya bapak mengajak kebaikan gak bervariasi. Paham gak Pak? Gak bervariasi. Sarapan pagi di hari libur, jangan di hari kerja. Begitu siang apa? Makan siang. Sore makan. Nah ternyata begitu makan sore diajak nunggu makan pagi dari sore, mau Pak? Yaitu tahajud tadi kan, targetnya makan pagi gitu. Itu pola. Ada lagi satu keluarga, Ustaz, saya pengen semua keluarga ngaji, gimana caranya? Hobinya apa? Mancing. Nah, sudah, kita mancing semua. Mancing itu Pak, semua, sampai semua anak saya bawa mancing bersama mereka. Terus nanti kapan Ustaz tausiahnya? 10 menit sebelum makanan siap santap. Jadi dalam proses penyajian kan kita duduk itu kan, itu waktu saya. Mudah-mudahan 10 menit ini bermanfaat untuk mereka. Minimal masuk ke telinga mereka informasi agama. Subhanallah Pak, dari 10 menit menjadi pertanyaan 2 jam. Dari pertanyaan 2 jam jadi pengajian berkelanjutan. Ini strategi. Ini tahapan bagaimana mengajak orang terdekat. Jadi jangan sampai kemudian agama itu menakutkan. Ya, orang yang beragama itu jadi kasar, jadi kaku. Harusnya jadi lembut dan kemudian apa? Kepada orang di dekatnya dia rauf, punya sikap penyayang. Karena adalah karakter orang bertakwa. Nah, pengokohan iman dan takwa dengan pembinaan diri, pasangan dan anak keturunan, aktif beramal dan berdoa untuk keselamatan keluarga di dunia dan akhirat. Nah, ini program pembinaan keluarga yang tadi beliau bilang terstruktur, terukur, teratur. Jadi nggak asal. Makanya sering tanya, Anda ikut pengajian ada kurikulumnya nggak? Enggak, berat. Kenapa? Nah, nanti kalau yang Anda bahas itu fikih terus gimana? Kalau yang dibahas tazkiyatun nafas terus gimana? Kalau yang dibahas itu tentang akhlak terus gimana? Padahal Islam itu ada akidah dan tauhid, ada syariat dan ibadah, ada akhlak dan muamalat. Nah, tiga-tiganya harus menjadi satu kesatuan yang dibahas secara proporsional. Nggak bisa orang dijelasin tentang akhlak terus, ya. Padahal transaksinya bermasalah, gitu kan? Dia interaksi tapi transaksi itu bermasalah. Tauhid terus tapi nggak naik-naik ke ibadah. Usianya udah berapa? Mereka sholat tiap hari. Nah, subhanallah, ini pentingnya kurikulum dalam pembinaan. Sehingga kalau hari ini saya menyampaikan materi ini adalah materi pembuka. Karena hampir semua kajian saya itu melibatkan buku, tapi bukan untuk diketahui, tapi untuk aplikasi dalam kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga, ayat yang ke-75, mendapatkan kemuliaan dan sambutan istimewa di surga. Jadi orang-orang yang tadi bisa menuntun keluarganya menjadi orang-orang yang bertakwa dan pemimpin orang bertakwa dan takwa sebagai syarat satu-satunya untuk menjadi ahli surga atau kembali ke kampung halaman. Itu mendapatkan sambutan yang sangat istimewa. Maka ayo bersemangat untuk menata keluarga. Ya, mau serumit apapun. Bahkan ketika di antara bapak-bapak ada anggota keluarga yang mu'alaf, saya pernah ya diundang ke satu keluarga yang semuanya keturunan Belanda, Pak. Jadi mereka itu orang asing sebenarnya, tapi di rumah itu saya yang paling asing. Mukanya paling beda. Yang lainnya muka Belanda semua gitu kan. Nah, keluarga itu masuk Islam semua kecuali ibu dan kakaknya. Nah, adiknya ikut, ada anaknya satu kajian dengan saya. Satu-satu, Ustaz, bisa nggak, mau nggak Ustaz saya undang ke rumah untuk pertemuan keluarga? Sebenarnya acara arisan, tapi nanti Ustaz ngisi pengajian. Boleh, tapi ibu saya masih Katolik. Oh, nggak apa-apa. Justru ketika ibu Anda Katolik, kita harus tunjukkan Islam itu seperti apa. Bahkan sampai Islam mengajarkan kepada anak tidak boleh mengikuti kekafiran, kesyirikan orang tua, tapi orang tua harus dimuliakan. Dan itu harus dengar orang tua. Dan orang tuanya senang, Pak. Itu pertama. Kedua, diadakan lagi. Kali ini yang nanya orang tuanya, Ustadz, saya di badan saya sakit gini. Apa solusinya Ustadz? Saya bilang kalau solusi menurut saya dibacakan Al-Quran. Ibu mau? Mau Ustadz. Sampai begitu Pak, ya kan? Kenapa? Quran dalam Islam itu petunjuk dan penyembuh. Kalau ibu mau, ayo dibaca, dan Quran rahmatan lil alamin. Petunjuk untuk semesta. Siapapun bisa menikmatinya. Cuma ada yang bisa menikmati di dunia saja, ada yang bisa menikmati di dunia dan di surga, di kuburan sebagai syafaat, sebagai penolong.
Subhanallah. Sehingga akhirnya Pak, dari rumah ini berkembang ke banyak orang. Karena pas saya diundang ke pengajian mereka yang rata-rata tokoh Pak, tokoh-tokoh Indonesia, terus berkembang terus Pak. Sehingga penataan itu berjalan ya semut, tapi apa? Terus. Nah, ini harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita aktif di mana-mana, sibuk di mana-mana, bahkan ngurusin pengajian di mana-mana, tapi pengajian keluarga nggak ada. Padahal yang paling utama adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah 75, mendapatkan kenikmatan selamanya tanpa susah payah lagi. Bapak hari ini bersabar, bersyukur di dunia, menahan emosi di dunia dan seterusnya. Itu nggak lama. Tapi hasilnya selamanya, tanpa beramal lagi, tanpa bersabar lagi. Itulah surga, persiapan sementara di dunia, menikmatinya selamanya. Maka pertanyaannya, hal seperti ini apakah tidak menarik untuk kita? Ya, investasi sebentar, tapi apa? Menikmatinya selamanya. Kemudian yang terakhir adalah manusia beribadah, manfaatnya kembali ke diri sendiri. Karena ibadah tugas utama manusia, sehingga Allah memberikan perhatian istimewa kepada orang yang beribadah. Manfaat ibadah nggak ada sama sekali untuk Allah. Sampai ada hadis qudsi yang ke-24 dari hadis Arba'in Nawawi, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dari yang awal sampai akhir, dari jenis jin dan manusia, itu semuanya bertakwa kepadaku, itu nggak akan menambah sedikit pun kekayaanku, kerajaanku, nggak ngefek. Ya. Bahkan sampai Allah tambahkan dalam hadis tersebut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Semuanya minta kepadaku dari jenis jin dan manusia, dan semua permintaannya diberi. Mana qasadzalika mimma indi, tidak mengurangi sedikit pun kepemilikanku, kecuali seperti jarum yang masuk ke laut kemudian diangkat, yang netes diberikan semuanya. Dan itu untuk urusan dunia. Subhanallah ya. Maka yang seperti ini apa kita nggak tertarik gitu untuk bahagia selamanya setelah kita sedikit bersusah payah di dunia? Subhanallah. Tapi ketika orang syirik dan kufur, maka bukan hanya diabaikan oleh Allah, tapi juga disiapkan siksaan untuknya. Maka malam ini menjadi malam momentum yang harus jadikan betul-betul sebagai sarana bagaimana nanti pulang bisa diaplikasikan bersama, karena kita ini berkumpul bersama orang lain semua. Artinya bukan dengan pasangan, bukan dengan anak. Nah kalau bisa kedepannya dibuat program bersama anak. Nah kalau beliau ini rutin tiap 3 bulan dengan saya, ya banyak saya pindah-pindah kota, provinsi, menata seperti mereka. Bahkan mungkin satu keluarga bisa 100 orang, ya karena dibawa keluarga-keluarga lagi, dan efeknya keluarga itu sangat betul-betul produktif. Ya di Tasik juga demikian, sampai keluarga itu sudah difitnah, saya bilang nggak ada masalah Pak, saudara Bapak boleh memfitnah, tapi Bapak harus memperbaiki mereka. Kenapa? Kalau dibiarkan fitnah kasihan, kalau Bapak perbaiki, Bapak mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan mereka menjadi baik. Nah dengan izin Allah Pak, itu Allah mudahkan ya ekonominya semuanya, sampai sekarang beli lahan baru lagi untuk supaya keluarganya bisa kumpul lagi, bisa tahajud bersama, bisa ngaji bersama. Sampai kalau sebelumnya tiap 3 bulan, sekarang minta Ustadz bisa nggak per 2 bulan. Siap untuk urusan pembinaan keluarga, saya akan siapkan waktu walaupun waktunya berdekatan, karena ini adalah hal penting yang kita lakukan di dunia. Maka mudah-mudahan dari pertemuan ini kita segera punya program tentang pembinaan keluarga terstruktur, terukur, teratur. Kenapa demikian? Karena supaya kita tidak gampang bosan, dan kita punya kurikulum yang jelas. Sebagaimana orang kuliah S1 4 tahun dia sabar, ya S2 kadang-kadang nggak jelas tapi dia juga sabar, S3 juga demikian. Kenapa? Kurikulumnya ada. Hanya mau dicapai berapa lama. Yang pasti kita di dunia itu berlomba dengan ajal yang akan datang kepada kita. Ketika sudah datang, tidak bisa dipercepat atau perlambat walaupun sesaat, dan saat itulah kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan banyak yang sudah menyesal ketika masuk alam kubur ingin kembali ke dunia. Maka subhanallah ya,
ayat ini di surat Al-Furqan artinya pembeda, membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan saya baca di akhir ayat tentang bagaimana sifat hamba-hamba Allah yang akan kembali ke kampung halamannya yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah itu kita baca zikir Rabbi ghfirli wali walidayya. Ya, saya tadi talqin. Ini juga sekaligus sebagai metodologi dalam pengajaran. Jadi kalau ngajarin Quran, orang nggak bisa baca, nggak usah dipaksa untuk mengenal huruf Arab, Pak. Karena beliau tadi ketika saya suruh baca nggak bisa. Saya talqin seperti saya membacakan Al-Fatihah tadi. Terus satu surat diulang sampai bisa satu juz. Begitu satu juz bisa, pindah ke juz yang lain bisa, Pak. Padahal awalnya nggak bisa. Itu metodologi. Nah kemudian apa? Kenapa ditalqin? Anak itu, Pak, atau keluarga kadang-kadang disuruh belum tentu mau. Ya, belum tentu mau. Tapi begitu ditalqin dia mau. Apalagi ketika saya diundang di satu acara resepsi pernikahan yang acaranya di kolam renang, Pak. Jadi terbuka ya, outdoor gitu. Setiap pojok kolam itu makanan. Saya harus ceramah di depan orang yang tempatnya jauh-jauh, tapi semua di depannya makanan sama minuman. Coba siapa yang dengerin ceramah saya, Pak? Gitu kan. Akhirnya apa? Subhanallah, ya Allah, ini nggak mungkin saya ceramah di tempat seperti ini. Caranya apa? Saya talqin semua, ikutin saya, Rabbi ghfirli wali wali, semuanya bergema. Rabbi ghfirli la ilaha illa anta, la ilaha illa, bergema sampai mau makan nggak jadi, mau minum nggak jadi, karena disuruh ngikuti. Sampai selesai zikir yang 5 baru saya ceramah dengan tenang, Pak. Sampai selesai baru saya pergi ikut minum juga. Gitu. Nah ini Allah berikan berbagai macam apa ya? Ya mungkin ilham. Karena di tempat itu harus, kalau saya ceramah nggak mungkin. Gimana? Sampai di gedung-gedung juga demikian. Dan memang ketika ada walimah sangat dianjurkan untuk membaca istighfar. Sangat dianjurkan untuk membaca istighfar. Kenapa? Orang berkumpul banyak ketika diajak zikir, bukankah keberkahan yang akan datang? Subhanallah. Mungkin mau melakukan kemaksiatan bisa nggak jadi. Subhanallah. Maka ayo mulai tata. Maka talqinkan kepada anak, keluarga ketika kumpul pagi, siang, sore atau mau tidur, yuk nak, Rabbi ghfirli wali walidayya. Ternyata terbiasa, jadi mudah untuk diucapkan. Dan itu akan jadi rekaman, Pak. Ketika anak kecil dituntun begitu sampai dewasa, ketika dewasa dituntun dia jadi orang tua nuntunannya terus, sehingga kebaikan yang dilakukan oleh orang tua diikuti anaknya, maka akan menjadi siklus kebaikan yang sangat luar biasa. Dan itu kalau sampai terjadi dan orang tua wafat dan anak masih mengamalkan, maka Allah akan angkat derajat orang tuanya di surga. Sampai kemudian orang tuanya bertanya, Allah, rasanya dengan amalku nggak mungkin aku masuk surga tingkat ini. Dari mana ini ya Allah? Hadzal istighfari waladika laka, ini karena anakmu selalu mohon ampun kepadaku untukmu. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Nabi Yunus ketika dalam perut ikan di kegelapan di dasar lautan. Kalau bukan karena tasbih ini, kata Allah, maka Nabi Yunus berada di perut ikan sampai hari kiamat. Kenapa? Jasad Nabi kan tidak rusak. Subhanallah. Maka begitu membaca, Allah buka dari kegelapannya dan Allah keluarkan dari perut ikan, dari lautan, kemudian kembali ke daratan. Artinya dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, kadang membuat gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, bahkan gelap komunikasi. Maka di saat itulah jangan lagi maju dengan pemikiran, tapi segera rubah dengan zikiran. Karena inilah kekuatan yang Allah berikan sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, la haula wala quwata illa billah. Ini zikirnya sahabat Auf bin Malik ketika anaknya ditawan musuh dan minta amalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan ittaqillah wasbir wa qul la haula wala quwata illa billah. Dan diamalkan dan Allah hadirkan anaknya dalam waktu yang sangat singkat yang secara logika tidak mungkin. Kenapa? Karena dia pun menjalankannya tanpa mikir. Nah, semakin kita yakin, maka berdampak secara cepat untuk kita. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagian riwayat ya, api itu kan panas, tapi kan Allah bisa membuat api itu dingin. Maka Allah mengatakan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kadang-kadang masalah itu, Pak, membakar hati, perasaan, perkataan dan komunikasi. Bahkan kadang-kadang komunikasi dengan pasangan terasa panas dan ruwet sekali.
maka pada saat itu jangan menyalahkan siapapun, kembalikan kepada diri, berzikir kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, bisa redaksi yang lain, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian yang terakhir adalah salawat Nabi. Ini adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan, upaya untuk mendapatkan pengakuan dari Rasulullah. Ternyata tidak semua orang yang mengaku diakui, ya, tidak semua orang yang mengaku diakui. Nah, sebagai orang yang kerja di perusahaan aja, bukti diakui kalau dia karyawan itu apa Pak yang paling gampang? Apa Pak yang paling gampang? Slip gaji Pak. ID card bisa ditiru nggak? Bisa kan? Seragam bisa ditiru nggak? Bisa Pak. Tapi slip gaji bisa ditiru nggak? Siapa yang iseng niru slip gaji Pak? Ya. Yang paling utama slip gaji Pak. Itu sebagai bukti kalau dirinya karyawan di, bahkan dari slip gajinya langsung ketahuan posisi Pak. Subhanallah. Nah, kita juga perlu pengakuan, tapi harus pembuktian. Karena 14 abad lalu orang yang ngaku beriman ternyata ditolak di Al-Hujurat 14. Kemudian di hari kiamat nanti saat orang ingin meminum dari telaga Rasulullah, itu ada yang diusir. Kenapa? Mengaku tapi ternyata tidak sesuai dengan pengakuan. Ketika mereka dilempar ke dalam neraka oleh Allah, Rasulullah komplainnya, Allah itu umatku. Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau diwafatkan. Nah, ini subhanallah, pertemuan kita juga disaksikan anak-anak. Ini penting sekali supaya mereka juga tahu apa yang harus dilakukan orang tua dan apa yang harus dilakukan kepada orang tua. Sehingga rumah tangga itu sekali lagi ada orang tua yang dimuliakan, ada anak yang diberikan teladan. Sehingga tugas orang tua memberikan teladan, bertanggung jawab, anak membanggakan, membahagiakan, memuliakan orang tua baik di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pesan terakhir sebelum tidur adalah yang pertama, luangkan waktu untuk Al-Quran, baik membaca maupun mendengar, tapi usahakan utamakan punya guru. Ya, sebab kalau tidak punya guru itu sekenanya, sedapatnya. Tapi kalau punya guru ditarget, karena guru tahu kemampuan murid, sedangkan murid belum tentu tahu kemampuan dirinya sendiri Pak. Kalau dia pakai prasangka, kalau tadi siang ada yang nanya nih Pak, nanya baper, Ustaz, saya tanya baper itu apa? Masalah apa? Perasaan. Enggak, salah, baper itu masalah perut Pak, bawaannya lapar. Karena banyak pikiran kan akhirnya lapar Pak. Subhanallah. Jadi harus ada guru. Utamakan, ya, luangkan waktu untuk Quran. Kemudian yang kedua, luangkan waktu untuk mempelajari terjemah sholat berkata. Ya, karena kaitannya dengan semua terkait dengan sholat. Karena ini kaitannya dengan keluarga. Kemudian apa? Zikrullah, rapat kerja keluarga. Kemudian apa? Kunjungan ke para ulama, supaya ada yang menuntun. Sebab kalau tidak, subhanallah, kita ikut kajian terus kemana-mana, tapi nggak ada yang sampai di rumah nilainya apa. Kadang-kadang suami, ya, habis kajian, tadi ustadznya bilang gini, ini tonton videonya, bilang ke istrinya. Padahal kalau suami bawa akhlaknya ke rumah itu sudah selesai menyelesaikan semua masalah. Tapi kadang-kadang orang habis pengajian emosi karena naik tuntutannya. Padahal harus naik adalah tuntunannya. Tapi yang terjadi yang naik adalah tuntutan. Yang dituntut emosi, yang menuntut juga emosi. Padahal itu habis ngaji Pak. Yang repot lagi, istri dan suaminya beda guru Pak. Ya. Akhirnya di rumah jadi perang dalil. Ya, karena beda. Makanya kalau ngaji juga kalau bisa bareng, supaya setiap ada masalah bisa diselesaikan bersama. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, cita-cita baiknya diwujudkan oleh Allah. Allah mudahkan untuk haji dan umrah sebelum wafat husnul khatimah, insyaallah hari ini bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.